Yang pertama ada Resident Playbook, menceritakan kehidupan para dokter residen. Tahun pertama di Departemen Obstetri dan Ginekologi di cabang Jongno dari Yulje Medical Center. Dengan latar belakang krisis angka kelahiran yang menurun di Korea Selatan, drama ini menggambarkan tantangan profesional dan pribadi yang dihadapi para dokter muda saat mereka menavigasi dunia medis yang penuh tekanan. Selain kasus media yang kompleks, cerita juga menyoroti dinamika persahabatan, konflik, dan pertumbuhan pribadi para karakter. Pemeran utama dalam drama ini, Go Yeon Jung sebagai Oh Hyung, Chung Jon Won sebagai Kudowon, Shin Sia sebagai Pyo Nam Kyung, Han Ye Ji sebagai Kim Sabi, Kang Yo Suk sebagai Jail. Resident Playbook telah mendapatkan perhatian luas dan menduduki peringkat teratas dalam daftar drama dan aktor paling dibicarakan di Korea Selatan. Drama ini menawarkan kombinasi antara realisme medis dan cerita emosional yang mendalam, menjadikannya tontonan wajib bagi penggemar K-drama dengan jumlah episode 8. Yang kedua ada Mr. Plankton, menceritakan kisah Haejo, seorang pria yatim piatu yang menjalani hidup tanpa arah dan bekerja di dalam bisnis jasa yang seringkali diragukan. Hidupnya berubah drastis ketika dia dianoksis menderita penyakit otak kriminal dan hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup. Dalam upaya menemukan makna hidupnya, Haejo memutuskan untuk mencari ayah kandungnya yang belum pernah ia kenal. Di sisi lain, Jo Jae-mi, mantan pacar Haejo, berada di ambang pernikahan dengan Oh Hyung, pewaris keluarga kaya. Namun, Jae-mi menyembunyikan kenyataan bahwa ia mengalami menopause dini dan tidak bisa memiliki anak. Pada hari pernikahan Jae-mi, Haejo menculiknya untuk ikut mencari ayah kandungnya. Perjalanan ini membawa mereka berdua menghadapi masa lalu dan kenyataan pahit. Drama ini diperankan oleh Woo Do-hwan sebagai Haejo dan Lee Yo-mi sebagai Jo Jae-mi. Yang ketiga ada drama Family Matters, menceritakan sekelompok individu dengan kemampuan luar biasa yang membentuk keluarga palsu untuk melindungi diri dari organisasi kriminal bayangan. Mereka berpura-pura sebagai keluarga biasa sambil menyembunyikan identitas dan kemampuan mereka. Seiring waktu, mereka menghadapi situasi berbahaya dan mulai membentuk ikatan emosional yang nyata, menemukan makna keluarga, kepercayaan, dan cinta di tengah ancaman dan rahasia. Drama ini menggabungkan elemen thriller, aksi dan drama keluarga dengan sentuhan humor gelap. Serial ini mengeksplorasi ketegangan antara peran palsu dan jati diri sejati para karakter sambil menjaga kemampuan mereka tetap tersembunyi dari dunia luar. Tema survival, identitas, dan loyalitas menjadi inti cerita dengan perpaduan aksi mendebarkan dan momen-momen mengharukan. Pemeran utama dalam drama, Bae Dona sebagai Han Young So, Ryo Sung Bum sebagai Bae Keola, Baek Yeon Sik sebagai Bae Kang Seong, Park Lomon sebagai Baek Ji-hoon. Yang keempat ada drama Light Shop. Cerita berpusat pada Jun Won-young, pemilik toko lampu kecil yang terletak di ujung gang gelap. Meskipun tampak biasa, toko ini memiliki keunikan. Lampu-lampu di dalamnya dapat mengungkap apakah pengunjungnya masih hidup atau sudah meninggal. Toko ini menjadi tempat persinggahan bagi roh-roh yang belum tenang dan individu yang berada di ambang kehidupan dan kematian. Salah satu pengunjung rutin adalah Hee Eun-ju, seorang siswa SMA yang setiap malam datang untuk membeli bohlam, menepati janji kepada ibunya. Ada juga Kwon Young-ji, seorang perawat OGD yang memiliki keterkaitan tak biasa dengan pasien-pasiennya. Drama ini menggabungkan elemen horor psikologis dengan drama emosional. Setiap episode mengeksplorasi kisah individu-individu yang berjuang dengan trauma masa lalu, rasa bersalah, dan penyesalan. Drama ini diperankan oleh Joo Ji-hoon sebagai Jun Won-young, Park Bo-young sebagai Kwon Young-ji, Kim Seol-hyun sebagai Lee Ji-young, Tae-go sebagai Kim Hyun-min. Yang kelima ada drama Love Your Enemy, menceritakan tentang Seok Ji-won dan Yoo Ji-won, dua orang yang lahir di hari dan tempat yang sama, tapi berasal dari dua keluarga yang sudah bermusuhan selama generasi. Mereka pernah diam-diam pacaran saat SMA, tapi hubungan itu kandas karena masalah keluarga. Bertahun-tahun kemudian, mereka dipertemukan kembali sebagai kepala yayasan sekolah dan guru olahraga di sekolah yang sama. Meski hubungan mereka dipenuhi konflik, api cinta lama mulai tumbuh kembali di tengah pertengkaran, warisan konflik keluarga, dan perjuangan menyelamatkan sekolah. Menawarkan romcom hangat yang dibalut rivalitas keluarga turun-temurun, cocok bagi yang menyukai dinamika musuh jati cinta. Drama ini diperankan oleh Joo Ji-hoon sebagai Seok Ji-won, Jung Yoo-mi sebagai Yoon Ji-won,
Kim Ye-won sebagai sahabat Ji-won, Lee Soo sebagai adik Ji-won. Yang keenam ada drama Queen Affairs, menceritakan seorang direktur hukum andalan di konglomerat Queen Group. Ia menikahi Hong Hain, pewaris sekaligus Ratu Department Store Queens. 3 tahun setelah pesta pernikahan termewah se-Korea, rumah tangga mereka retak. Keluarga Hain meremehkan menantu kelas menengah ini, sementara Hain-woo diam-diam menyiapkan berkas cerai. Saat Hain-woo hampir menyerah, Hain didiagnosis tumor otak langka dan usianya diprediksi tinggal beberapa bulan. Krisis kesehatan plus kudeta internal yang ingin merebut Queen's Group memaksa pasangan itu bekerja sama. Dalam perlombaan melawan waktu, mereka menata ulang prioritas, menghadapi intrik keluarga, dan menemukan kembali cinta yang nyaris padam. Drama ini merupakan campuran mellow, humor dan romansa. Diperankan oleh Kim So-hoon sebagai Bae Hyun-woo, Kim Ji-won sebagai Hong Hain, Park Sung-hoon sebagai Yoon Yoon-sung, dan Kwak Dong-yeon sebagai Hong Soo-chol. Yang ketujuh ada drama Jonghyun The Star Is Born, menceritakan kisah tahun 1958 di Busan. Yoon Jonghyun adalah gadis nelayan yang berusia 18 tahun berhati keras yang diwarisi suara pansori khas ibunya yang telah wafat. Ia kabur ke Seoul untuk mengejar mimpi menjadi star singer di teater perempuan Gukgak, pertunjukan musik drama yang saat itu menyaingi pop awal. Di ibu kota ia bergabung dengan Baekseong Troupe, dipimpin diva karismatik Hyo Young-suk. Di sana Jonghyun bersaing sekaligus bersahabat dengan Heo Sun-deok, primadona yang tampak sempurna namun tertekan sebagai putri sang pemilik Troupe. Di tengah latihan kejam, diskriminasi kelas, dan gejolak politik Korea pasca perang, Jonghyun berjuang menaklukkan panggung dan menemukan harga dirinya. Jika Anda menyukai drama musik periode dengan energi perjuangan, berpadu ke dalam emosi Jonghyun The Star Is Born wajib masuk daftar tontonan. Drama ini diperankan oleh Kim Tae-ri sebagai Jonghyun, Heo Sun-deok sebagai Shin-yeon, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan ada drama Lovely Runner. Bermula dari seorang gadis yang bernama In Seol, adalah penggemar Yoo Sun-jae, vokalis band idol Eclipse yang sangat populer. Sunbae adalah penyemangat hidup Im Seol, terutama setelah lumpuh karena kecelakaan. Namun dunia Im Seol hancur saat Sun-jae tiba-tiba meninggal secara tragis. Dalam kondisi patah hati, Im Seol secara ajaib kembali ke masa 15 tahun lalu saat Sun-jae masih duduk di bangku SMA. Dengan kesempatan kedua, Im Seol bertekad menyelamatkan hidup Sun-jae dari takdir tragisnya. Tapi misi itu tidak mudah, apalagi saat cinta mulai tumbuh di antara mereka. Lovely Runner cocok untuk kamu yang suka drama romantis dengan bumbu fantasi dan banyak adegan first love yang manis tapi menyakitkan. Diperankan oleh Byun Woo-suk sebagai Ryu Sun-jae, Kim Hye-won sebagai Im Seol, Song Doon-hee sebagai Kim Ta-sung. Yang kesembilan ada drama When the Phone Rings, menceritakan background seorang juru bicara presiden yang ambisius dan dingin. Ia menikahi dengan Hong Hae-jo, seorang penerjemah bahasa isyarat yang mengalami mutisme akibat trauma masa kecil. Pernikahan mereka adalah hasil perjodohan politik dan selama 3 tahun mereka hidup seperti orang asing. Tidak ada komunikasi, tidak ada makan bersama, hanya menjaga citra sebagai pasangan harmonis di depan publik. Suatu malam, Hee-ju diculik oleh seseorang yang tidak dikenal, namun ia berhasil melarikan diri dan secara tidak sengaja membawa ponsel sang penculik. Dengan ponsel tersebut, Hee-ju mulai menghubungi suaminya, berpura-pura menjadi penculik, untuk menguji apakah Sayan benar-benar peduli padanya. Tindakan ini membuka serangkaian peristiwa yang mengungkap rahasia kelam, intrik politik, dan kebenaran tentang hubungan mereka. Drama ini diperankan oleh Yoo Yeon-suk sebagai Baek Sayon dan Ka Soo-bin sebagai Hong Hae-jo.